sebelum Ibu melatih anak-anak menulis, tentu Ibu pertama harus melatih dulu motorik halusnya. Kemudian ada ini kegiatan meremas, ya, meremas koran. Kemudian, nah ini meremas koran. Ada meremas, ada memilin. Kalau memilin itu berarti nah, kemudian hasil dari remasannya tadi jangan dibuang, Bu. Udah dibuang, diremas jangan dibuang, tapi dibuat satu hasil karya buat anak-anak. Dihargai dong, udah diremas-remas terus dibuang, sayang. Jadi dibuat hasil karya itu membuat berkaitan dengan tema apa ini, Bu? Bukan. Apa ya? Kita lihat di tema-tema awal apa, Bu? Aku diri sendiri. Itu adalah hasil remasannya kita akan buat menjadi rambutku keriting, rambutku lurus, ya. Kemudian nanti dicat bersama-sama. Kemudian diberi dilengkapi dengan inderanya, ada mata, hidung, telinga dan lain sebagainya. Ini ada kegiatannya lagi, berikutnya adalah memilin. Kalau memilin itu berarti dipanjang, digulung gitu ya. Itu juga untuk melatih motorik halus Anda. Betul. Nah, jadi kalau ini nanti diprintil. Ini jadi masuknya ke rambutku lurus, yang tadi rambutku keriting. Nah, gitu ya. Ini hasil karyanya. Ibu pakai satu karton besar. Bu nempelinnya pakai apa? Bisa Ibu cocolin ke Lenfox. Kalau saya ini pakai double tip. Tapi kalau mau gampang mah pakai Lenfox, Bu. Kalau double tip kan ibu harus mau double tip dulu, mengikuti bentuk. Berikutnya ada kegiatan menggunting. Ibu menggunting jangan langsung bentuk lurus-lurus dulu, atau boleh juga menggunting bebas, karena koordinasi anak tuh, kalau anak mah kesulitan ya Bu ya, apalagi yang awal-awal yang baru-baru memegang tuh pasti kesulitan. Jadi lurus-lurus dulu. Sama Bu, hasil guntingannya jangan dibuang, bisa membentuk rumah atau apapun itu, bebas, misalnya bentuk sesuatu dari hasil guntingannya. Jadi harus berakhir dengan hasil karya, begitu. Kemudian ini menjahit. Selain konsentrasi, koordinasi, motorik, itu semua dapat ya dari kegiatan menjahit. Berikutnya ada kegiatan mencocok, seperti yang Ibu katakan. Ini kan sebetulnya permulaan anak memegang pensil. Jadi awas jangan ada yang megangnya seperti ini, arahkan seperti memegang pensil. Tusuk. Betul, itu adalah juga untuk motorik halus. Baru setelah itu Ibu sebelum kesini, ini sudah masuk ke materi berikutnya, sebenarnya ada kegiatan menggambar bebas. Sering-sering anak-anak dikasih HVS kosong, itu untuk boleh benang kusut atau apapun itu boleh. Nanti ditanya, Bu, Adek gambar apa hari ini? Pasti ada maknanya kalau buat anak. Jadi sering-sering dulu dikasih kertas HVS kosong, atau papan tulisnya boleh Bu siapkan whiteboard. Anak-anak boleh menulis di whiteboard itu untuk motorik halusnya. Baru setelah itu kita ke ini ada buku paket kalau di CI ya, menebalkan garis. Menebalkan garis itu dari mulai lurus-lurus dulu Bu, lurus, jangan tiba-tiba bulat atau melengkung. Jadi dari yang termudah dulu ya, bulat, nanti berakhir di yang tingkatnya terus agak sulit. Ada apa? Lengkung itu untuk nanti membentuk huruf N diingat oleh anak. Ya, kalau dari Chinese itu dari O dulu. Nanti ada narasinya. Oh, gitu ya. Tahapannya menulis di udara terlebih dahulu. Menulis di udara karena latihan motor itu dari pangkalngan dulu. Baru ke sini, nih sikut. Makanya menulisnya di udara. Ayo, yang besar. Hafalkan gerakannya dulu. Hafalkan gerakan menulis O. Kemudian menulis di papan tulis, makanya hurufnya besar. Nah, seperti itu. Guru mencontohkan di depan, anak menirukan menulis di udara. Itu caranya yang mudah diingat oleh anak ya. Kemudian baru ke I, baru setelah itu anak mencoba menuliskan di papan tulis. Kalau anak kira-kira sudah bagus, sudah bisa, jangan langsung ke LKS dulu Bu, di HPS dulu boleh.
ya. Atau ibu membuat huruf O yang besar pakai tanda panah. Jadi anak-anak ketika pagi, ayo nah tuliskan O, gerakannya dulu. Ya, kemudian ada narasi, misalnya I, badannya kurus, dikasih titik. Huruf U, turun, naik, turun. U, turun, naik, turun. Huruf A, perutnya gendut, naik ke atas, turun. Perutnya gendut, naik ke atas, turun. Huruf E, maju, naik, puter. Nah, setiap huruf kasih narasi sama ibu. Jadi nanti anak tuh menghafalkannya ketika menuliskannya, yaitu melalui narasi. Nah, setelah anak mampu, barulah ke buku LKS. Itu selalu tahapannya. Menulis di udara, menulis di papan tulis, menulis di HVS dulu. Baru setelah itu ke menulis buku paket. Kalau ibu langsung ke buku paket, sayang buku paketnya bu. Kadang ya, jadi kalau anak sudah mampu, baru berikan buku paketnya. Oke, Anis, nah ini ya O, I, U, E, A. Kalau di Ibu Rara dari O dulu, baru ke I, baru ke U, E, baru A. Karena pengalaman Bu Rara, A itu lebih sulit daripada E, gitu ya. Itu, Anis, boleh kita langsung lanjut. Nah, A, baru ke A itu ada dua ya Bu, A topi dan A gendut, saya bilangnya. Kenalkan dua-duanya, jadi ketika anak bertemu tahu kalau itu sama-sama A. Oke. Nah, ini ada simbolnya melalui gambar. Jadi O, odol. Ingatkan. I, ikan. U, ular. E, es krim. A, apel. Jadi saya ketika anak lupa, yang gambarnya apel loh nak. Yang gambarnya ikan loh nak, itu untuk membantu daya ingat anak juga. Makanya alat peraganya juga harus dilengkapi dengan gambar-gambar ya. Oke. Kemudian berikutnya Kak Anis. Nah, ini di sana ada tugas anak-anak seperti ibu, kalau ibu mendikte, kalau kita bukan mendikte, tapi di sana ada gambar-gambar di dalam ikan. Jadi anak-anak tahu nih, ketika ada gambar ikan berarti saya menuliskan huruf apa? I. Ketika ada gambar es krim? E. Ketika ada gambar ular? U di dalam ular. Ya, intinya disuruh menuliskan huruf-huruf tersebut. Nah, ini sebelum anak diberi tugas, ibu-ibu di papan tulis buat dulu. Ya, jadi jangan hari ini besok materinya mau yang itu LKS-nya. Ibu buat dulu di papan tulis sejumlah siswa. Saya yakin ibu-ibu pada jago gambar, ya. Jadi ya digambar saja ya Bu ya. Dan seperti itu nanti pagi-pagi. Nah, ketika privat sebelum anak, ketika klasikal sebelum anak mengerjakan LKS dikasih tahu dulu. Nah, nanti kalau ketemu huruf I tulisnya boleh pilih anak Bu, aku mau yang odol, boleh huruf O. Bu, aku mau yang es krim, boleh pilih. Yang sudah menuliskan boleh mengerjakan buku LKS-nya. Seperti itu ya Bu. Nah ini. Nah nanti juga ada permainannya, bisa lewat tebar flashcard. Jadi flashcardnya saya tebarkan. Anak-anak ayo lomba mencarikan O. Anak-anak cepat lari ambil O. Yang sudah mendapatkannya baru nanti ditempel di lanjut ke Anis. Nah, ditempel di papan-papan tulis. Nanti akan kita kenalkan papan tulisnya ya. Ini kita masih butuh infocus. Berikutnya Kak Anis. Nah, kita akan menghafalkan lambang. Kak Chandra siap Kak Chandra? Kita akan menghafalkan huruf-huruf vokalnya O, I, U, E, A-nya melalui lagu. Mari kita nyanyikan. Ibu lihat ke sana ya. Aku suka apel. Enak sekali. Ikan sedang berenang. Odol untuk gigi. Ular
Ibu, kalau ini kan O, I, U, E, A-nya sudah dikenalkan seluruhnya. Bu Rara, lalu bagaimana kalau misalnya kita baru mengenalkan 2 vokal lagunya pakai yang potong bebek? O, 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 I, 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 I. Kalau baru 2. Misalnya kalau 3 sama pakai itu. Kita kenalkan mungkin sekarang 3 dulu deh. O, I, U, E, A. Dan ada ikan. Sekarang baru 3. Ibu nyanyikannya pakai apa, Bu? Potong. Ketika saya menunjukkan ini berarti i siap. Ketika saya ganti berarti Ibu ganti lagi. Siap ya Pak Chandra? Nah, Ibu Rara pegang yang mana ya? Belum semua 5-nya. Nanti bisa makin cepat, Bu. Siap Pak Chandra? Makin cepat. Siap, yuk.